Baik, kembali lagi bersama saya Eros Winanda pemirsa, dan tentunya dengan 4 narasumber saya. Di sebelah saya ada Pak Beni, Pak Wikan, Pak Abdi, dan Pak Dewa ya. Oke, kalau tadi di segmen yang pertama kita sudah banyak berbincang dengan Pak Wikan. Mungkin untuk segmen kedua ini saya beralih ke Pak Beni ya Pak. Ya. Untuk terkait penyiapan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini tentunya kan pastinya tidak mudah nih kan. Ya. Nah, karena harus banyak mengubah pola pikir mahasiswa dan lembaga pendidikan. Nah, ini kira-kira menurut Bapak bagaimana mengenai program ini? Ya, baik Mbak, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama kita mau sampaikan bahwa program Merdeka Belajar ini bukan cuma di perguruan tinggi, tapi di seluruh sektor pendidikan dari mulai PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Nah, diksi ini yang di bawah Pak Wikan itu kita punya SMK untuk sekolah menengahnya, saya di perguruan tinggi vokasi, satu lagi ada kursus pelatihan, jadi ada sektor informalnya. Nah, ketiga-tiganya ini memang diprogramkan untuk mendukung program Merdeka Belajar. Nah, khusus di perguruan tinggi vokasi ini kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Itulah yang akan mengubah mindset dari perguruan tinggi vokasi untuk kemudian bergerak memberi kesempatan kepada mahasiswa misalnya untuk bisa memilih kegiatan-kegiatannya. Salah satu contohnya adalah ide kita adalah menikahkan antara SMK dengan perguruan tinggi. Sejak SMK, mahasiswa diberi kebebasan, apakah dia mau lulus di SMK, apakah dia mau melanjutkan ke D2, dengan satu kemudahan dari kita dengan fast track tadi. Yang lain sebetulnya banyak Mbak, seperti misalnya kita magangkan. Magang itu bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang akan masuk ke dalam kurikulum, bahkan menjadi wajib 1 semester. Demikian, kemudian kita akan dorong mereka untuk pertukaran pelajar antar politeknik, antar perguruan tinggi, baik dalam negeri, luar negeri. Itu masuk semua ke kurikulum. Dengan demikian maka diharapkan program Merdeka Belajar ini bisa lebih lancar. Demikian. Bisa juga mahasiswa KKN itu bisa juga mahasiswa 1 semester ngembangin bisnis. Bisa juga mahasiswa 1 semester apa aja ya? Wirausaha Pak. Ya, wirausaha itu bisnis. Oke, terus macam-macam lah, pokoknya bisa magang, bisa wirausaha, bisa KKN, bisa mungkin jadi guru di SD di mana gitu. Jadi konsep Merdeka Belajar ini pada dasarnya lebih banyak prakteknya begitu ya? Daripada teorinya gitu. Memberikan sebetulnya arahnya ke arah soft skill lagi ya. Dengan Merdeka Belajar ini bisa mengembangkan karakter di luar kampusnya, jadi nggak cuma di kelas gitu kan, bagaimana mereka bisa berkembang dengan bersosialisasi, bergaul, berbagai, bahkan ke desa itu kan salah satu bentuk pembentukan karakter ya, sopan santun, mindset. Tapi Pak Beni, sebenarnya kurikulum pendidikan tinggi vokasi itu sudah minimal 1 semester magang. Betul. Ya, itu ya. Jadi Merdeka Belajar ketika meminta magang, kita sudah bertahun-tahun ini kurikulum di pendidikan tinggi vokasi SMK itu minimal 1 semester magang. Oke, baik. Mungkin saya akan beralih ke Bapak Dewa terlebih dahulu. Kira-kira kalau dari industri yang mendorong akhirnya mendukung dan ingin bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali ini dengan program-program ini bagaimana kalau dari sudut pandang Bapak? Ya, terima kasih. Nah, ini adalah kembali kepada tujuan awal. Nah, tujuan awal yang dimaksud adalah inisiatif dari Politeknik Negeri Bali dan juga merupakan sebuah komitmen. Nah, komitmen dalam artian adalah komitmen kita di industri, kita satukan komitmen kita dengan dunia pendidikan. Nah, dasarnya adalah industri dalam hal ini sebagai pengguna sumber daya manusia. Ya. Industri sebagai pengguna sumber daya manusia, kita tidak mau munafik nih. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kita industri tidak mau munafik, kita hanya ingin menikmati sebagai penikmat. Tapi satu sisi kita tidak mau ikut membangun. Nah, bagaikan sebuah rumah, kalau kita sudah ikut membangun, kita sudah ikut memelihara dan lain sebagainya, jadinya kita di hand ketika rumah itu selesai, kita lebih nyaman untuk menikmati karena sense of belonging kita ada di sana. Nah, itu satu. Yang kedua adalah itu merupakan komitmen saya pribadi, Desain Regis Bali secara keseluruhan, komitmen bahwa kita harus ikut
mendukung dan bahkan kita St. Regis dengan Politeknik Negeri Bali sudah punya komitmen yang jelas, ingin memajukan sumber daya manusia, menjadikan SDM Indonesia yang unggul. Nah, dari satu industri tambah nanti industri-industri yang lain, dan bahkan semua industri punya komitmen yang sama untuk menciptakan SDM yang unggul. Saya kira Indonesia akan SDM yang khusus terjun di dunia industri mereka akan siap pakai. Nah, satu sisi keuntungan daripada industri apa? Nah, di sini kan harus ada WIPOM-nya, ya kan? Nah, apa sih keuntungan buat diri kita? Kita mau mendukung itu. What is in it for me, gitu istilahnya. Nah, jadi industri dalam hal ini akan diuntungkan. Diuntungkannya kenapa? Satu sisi dalam proses rekrutmen, jadi kita akan tidak menghabiskan biaya yang besar. Begitu juga dalam proses developmentnya nanti, trainingnya Pak ya. betul. Ya. Nah, karena di dalam dunia industri tidak serta-merta mereka baru tamat langsung kita terima, mereka langsung pinter, tidak. Iya, betul. Nah, jadi dengan proses link and match ini dan industri ikut untuk bergabung di dalamnya, jadinya nantinya industri ini akan diuntungkan. Mungkin dari cost-nya dia tidak perlu susah payah lagi mendidik secara dari kembali ke dasar lagi, dari nol lagi. Jadi mereka sudah punya dasar-dasar, mereka sudah paham bagaimana industri itu sendiri. Nah, jadi keuntungannya di sini. Nah, nantinya setelah kita sudah ikut nimbrung di dalam proses belajar mengajar di kampus, jadi mereka si mahasiswa ini sudah tahu in advance apa yang mereka harus lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak. Minimal ada emotional connection. Nah, karena kita menumbuhkan emotional connection pada seseorang ini akan need a time, Pak. Oke. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan sebuah motivasi yang nantinya mereka punya willing untuk terjun di dunia industri ini. Nah, satu sisi juga industri akan merasa diuntungkan di sini. Nah, tapi satu sisi harapan saya adalah mudah-mudahan semua industri yang ada di Indonesia, di Bali sadar akan hal itu. Nah, itu mencari kesadaran ini mungkin butuh sosialisasi dari pemerintah, dari Pak Dirjen mungkin, untuk menyadarkan industri biar mau ikut dalam proses pengembangan development daripada sumber daya manusia ini. Kita tidak bisa mungkin dalam konteks ini, mungkin kami di St. Regis dengan Politeknik Negeri Bali adalah memelopori. Namun harapan kita adalah semua politeknik nanti bisa semua direplikasi industri. ya. Ya, betul. Ya. Harapan kita seperti itu. Baik. Ya, saya masih ada narasumber Bapak Abdi yang nantinya mungkin kita bisa tanya-tanya di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.